Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita, Nazar Alianis. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman masih dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat menjalankan aktivitas dimanapun teman-teman berada. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, subscriber saya dan keluarga yang telah mendukung saya dan menyaksikan video saya sampai dengan saat ini. Baik, di video kali ini saya akan coba melanjutkan mereview ya. Jadi ini adalah satu buah tablet yang kemarin sudah saya unboxing ya, yaitu adalah Advan Tab VX Lite ya. Nah, ini tablet yang termasuk tablet murah tapi mewah. Dan ini pengalaman review saya kurang lebih selama 1 minggu. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar. Oke, kita lanjut kepada videonya. Baik, jadi ini adalah tablet VX Advan VX Tab Lite ya, yang baru saja saya gunakan ya. Sekitar mungkin teman-teman pernah lihat video saya sebelumnya ya. Jadi saya sudah unboxing tablet Advan VX Tab Lite ini ya. Nah, kurang lebih saya akan mereview pemakaian 1 mingguan ya. Kurang lebih 1 mingguan lah. Jadi sejauh ini apa yang saya rasakan, pengalaman memakai tablet ini sangat luar biasa. Saya pikir dengan harganya yang relatif terjangkau ya, harganya sekitar 1,9 juta saja ya, di bawah 2 juta, tablet ini menawarkan spesifikasi yang cukup mewah ya. Nah, sebelumnya saya juga pernah pakai tablet Advan, itu tablet Advan Sketsa 2 ya, yang pernah rilis ya. Dan setelah saya pakai tablet Advan VX ini ya, ternyata jauh ya. Apalagi tablet ini dirilis tahun 2023 dengan OS, sudah mensupport OS Android 13 ya. Di sini ada perbedaan yang paling saya rasakan adalah dari segi kecepatannya, processingnya ya. Di tablet ini dilengkapi RAM 6GB ya, dengan memori internal 128GB. Namun bisa ditambah dengan memori eksternal sampai dengan 256GB. Dan ini sangat membantu, sangat memberi perbedaan bagi saya ketika kita mengakses atau melakukan processing, multitasking. Ini membantu saya. Kemudian ya, dari segi layarnya lebih lebar 10,1 inci dengan display layar 10,4 inci, maaf ya. Jadi dengan layar yang sudah support 2K atau SD ya, sudah SD 2K ya. Kemudian dengan resolusi 1200 dikali 2000 pixel ya. Dan layarnya ini juga layar IPS ya, IPS, tapi teman-teman bisa lihat ya, IPS yang sudah 2K dengan bezelnya yang lebih tipis dan bentuk framenya yang lebih petak ya. Jadi sudah mulai kelihatan modern ya, dan lebih petak. Framenya juga, bezelnya juga tidak terlalu tebal ya. Dan ya, bobotnya ringan ya, hanya tidak sampai dengan 500 gram ya. Teman-teman juga bisa lihat perbedaan dari segi layarnya. Nah, untuk tampilan di sini ya, tampilan tabletnya ya, sengaja saya setting ya dengan menggunakan launcher ya. Jadi ini tablet yang saya gunakan untuk daily driver ya, sehari-hari membantu pekerjaan misalnya ya. Kemudian saya gunakan juga sebagai entertainment system ya, untuk nonton YouTube misalnya, ataupun nonton film, kemudian membaca berita dan pekerjaan-pekerjaan ringan lah, seperti PowerPoint ataupun Microsoft Word, ataupun pekerjaan ngetik skripsi ataupun naskah. Dan ini cukup handal ya, untuk penggunaan itu saya bisa sampaikan cukup handal. Teman-teman bisa lihat di sini kalau saya gunakan YouTube, lihat dalam processingnya ya, cukup handal ya. Teman-teman bisa lihat, ini kita putar YouTube misalnya, cukup cepat ya, tidak ada masalah ya.
kemudian lancar ya, lancar jaya. Teman-teman lihat prosesinya juga. Kemudian kalau saya juga putar, prosesinya cepat ya. Suaranya juga cukup nyaring ya, walaupun hanya 2 stereo speaker ya yang ada di kiri dan di kanan. Nah, jadi ini adalah saya bisa bilang untuk pengerjaan yang ringan, nonton, membaca ataupun pekerjaan-pekerjaan ringan ini sangat bisa diandalkan. Nah, tampilan desktop seperti ini saya gunakan agar lebih familiar dan memudahkan dalam navigasi. Misalnya di sini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri layar ini adalah kalender ya yang saya gunakan untuk mengatur jadwal ataupun melihat tanggal ya, mengatur schedule dan segala macam. Kemudian di atasnya juga ada widget untuk pencarian langsung ya. Saya mau cari apa segala macam, ini bisa digunakan. Kemudian ada juga di sebelah kanan itu ada widget untuk cuaca hari ini, suhu udara, jam ya, dan tanggal. Kemudian di sini ada juga widget yang saya gunakan untuk jam ibadah ya, atau jam sholat lah, menunjukkan jam sholat. Dan ini ada untuk langsung akses menuju shortcut ke aplikasi YouTube ya. Nah, kemudian di tampilan layar ini teman-teman juga bisa lihat di bagian bawah itu ada semacam menu ya, menu bar. Ini yang saya atur, saya preferensikan khusus untuk penggunaan saya sehari-hari. Misalnya di sini ada beberapa sosial media yang saya gunakan ya, untuk mengupdate ya, ataupun memposting informasi ataupun posting Instagram ya, itu bisa saya gunakan di sini. Kemudian juga ada produktivitas yang saya gunakan untuk menunjang kegiatan sehari-hari ya, kegiatan kerjaan saya ya, ada Canva, ada WPS, Zoom, blog ya, misalnya PDF, CapCut ya, dan sebagainya. Kemudian juga ada di sini adalah Google, aplikasi Google ya, ada Play Store, kemudian ada Gmail, ada juga ada Google Classroom ya, Google Classmeet ya. Dan di sini juga ada aplikasi setting, kontak, message, dan telepon ya, karena ini juga mendukung SIM card LTE ya, jadi bisa digunakan untuk telepon teman-teman ya, jadi luar biasa. Dan ini juga ada aplikasi-aplikasi lainnya seperti Quran, radio, dan game-game lainnya. Oke, nah ini adalah tampilan layar yang saya setting sebagai preferensi untuk desktop mode ya. Jadi kalau teman-teman lihat simple tapi bisa digunakan. Kemudian ya mengganti tablet, mengganti laptop kecil ya, laptop portable ya. Nah, ini juga ada kalender ya. Kalau kita scroll ke kiri itu ada kalender. Di sini juga ada catatan yang bisa saya gunakan ya sebagai notis. Dan di sini juga ada email ya. Ini ada email. Jadi saya bisa ngecek email setiap harinya, catatan, dan membuat jadwal lah, schedule di kalender ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini adalah menu besarnya ya. Adapun aplikasi yang sudah saya install sejauh ini ya, banyak bisa dilihat dan bisa diakses melalui tampilan yang menu besar seperti ini. Oke, adapun informasinya ya, ini yang saya gunakan adalah launcher yang bisa di-download dari Play Store ya, itu adalah Microsoft Launcher. Kenapa saya gunakan launcher itu? Karena ya lebih bagus menurut saya, lebih cocok aja dan lebih familiar, dan ya kayaknya paling oke deh. Ya, tampilannya seperti ini. Dan tiap hari ini desktopnya akan berganti gambar ya. Nah, jadi ya sudah kayak laptop saja saya pikir ya. Nah, setelannya di sini kalau teman-teman lihat ya, kalau kita lihat ini penyimpanannya ya, saat ini saya sudah menggunakan memori itu sekitar atau kapasitas memori itu sudah tergunakan sekitar 24 GB. Jadi ada sisa ya sekitar 104 GB lagi ya. Cukup banyak sebenarnya ya. Dan ini terutama pada sistem dan aplikasi ya. Dokumen belum ada. Adapun beberapa gambar yang pernah saya edit dan saya posting ya, yang sudah tersedia di sini. Oke. Jadi ya kalau saya pikir cukup lega lah ya. Nah, baterainya itu dengan kapasitas baterai 6000 mAh ya. Saya pikir ini penggunaannya itu kalau untuk nonton, untuk membaca ya, ini sudah saya gunakan kurang lebih bisa tahan sampai dengan ya 2 hari. 2 hari itu tahan. Jadi ketika baterai full dengan hanya nonton, ini sudah hari kedua, lihat baterainya teman-teman bisa lihat di sini. Ini hari kedua itu belum ada saya cas, itu dari full sekitar 30%. Jadi 2 harian. Ini kalau mungkin saya pakai sampai tengah malam ya bisa jadi habis ya. Jadi 2 harian itu baterai tahan. Kalau untuk pemakaian full nonton dan membaca berita itu bisa tahan
baterai 6000 mAh itu sekitar 2 harian. Luar biasa ya. Jadi cukup awet saya pikir. Kemudian sejauh ini selama 1 minggu ini saya pakai belum ada update terbaru ya. Update sistem terbaru itu belum ada. Artinya update perangkat ataupun update keamanan itu juga belum ada ya selama kurang lebih pemakaian 1 minggu ini. Mungkin nanti di depan ya, lihat teman-teman masih update yang lama ya. Iya masih update yang lama saya pikir ya, masih update yang lama. Ini belum ada update baru, makanya ya inilah dia. Mungkin kalau dengan budget HP tablet dengan kelas budget segini tuh ya kondisinya adalah ya kita tidak dapat garansi ataupun dapat informasi update OS ataupun update keamanan yang pasti ya. Nah tapi jangan khawatir, biasanya ya dari pengalaman Advan sebelumnya saya gunakan ada saja update-update tentang patch keamanan ataupun update OS, tapi ya hanya tidak ada garansi, hanya tidak ada kepastian saja saya pikir. Tapi ya ditunggu aja ya. Sejauh ini cukup enak ya dalam pemakaiannya. Saya teman-teman bisa lihat kalau saya tunjukkan ya, ini RAM 6GB ini sangat fleksibel, sangat cepat ya. Sangat oke. Berbeda dengan Advan Sketsa 2 yang kemarin saya pakai ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih kecepatan speednya ya. Kalau dilihat di sini ya. Kalau saya lihat di sini misalnya, nah, lihat aksesnya cepat ya. Kemudian kalau saya lanjutkan lagi misalnya berita yang lain, contohnya misalnya ya, ini juga cepat ya. Lihat loadingnya. Itu YouTube ya, YouTube aja cepat sekali loadingnya. Cepat sekali ya loadingnya, dan layarnya juga. Teman-teman kalau di YouTube itu bisa sampai dengan kualitas videonya itu ya sampai dengan 1080 ya kalau saya tidak salah ini. Rekan-rekan wartawan maupun seluruh rakyat Indonesia. Masih bisa cepat sekali ya. Saya ulangi. Nah jadi cukup bisa diandalkan saya pikir dengan harganya yang relatif terjangkau ya. Kalau teman-teman butuh tablet yang budgeting dengan harga yang hanya di bawah 2 juta, tepatnya 1,9, ya Advan ini adalah solusinya. Advan VX Tab Lite ini menjadi alternatif untuk kebutuhan teman-teman sebagai media hiburan ataupun sebagai penunjang pekerjaan, ini bisa diandalkan. Oke, kemudian apa ya lagi ya, 1 minggu itu kesan saya. Nah ini layarnya, kalau teman-teman bisa lihat dalam pemakaian 1 minggu aja ini anti goresnya mulai di layar itu ya kelihatan ya, mulai ada luka-luka atau ada goresan ya. Padahal saya pakainya ini selalu saya pakai casing, ini casing originalnya yang saya beli juga. Ya cukup awet ya, ini terbuat dari karet sintetis gitu. Hanya saja nanti nah ini di sini nih sudah mulai ada bagian-bagian yang mulai mulai longgar ya ataupun mulai berkerut di sini ya. Kenapa ini ya karena pemakaian lah, pemakaian yang intens, makanya jadi di sini mungkin nanti akan ada kerusakan ya. Ya itu menjadi PR sih ya, mungkin kalau nanti sudah rusak bisa diganti lagi ya. Oke, kemudian saya pikir itu saja dulu ya untuk review 1 minggu. Jadi tablet ini tablet yang bisa diandalkan ya, harganya terjangkau, dan sejauh ini pengalaman saya bisa bilang impresif. Saya sangat kesan saya sangat wow, keren sih tablet dengan harga 1,9, RAM 6GB, ROM 128GB, dan sudah support Android OS 13, layarnya sudah 2K ya, kemudian sudah juga baterai 6000 mAh. Itu merupakan suatu jarang-jarang sih tablet yang punya spesifikasi dan LTE lagi, bisa masuk SIM card atau 4G ya, kartu SIM sampai dengan 4G ya. Itu jarang-jarang punya tablet harga yang budgeting dengan spesifikasi yang ditawarkan cukup mumpuni. Oke, saya pikir review 1 minggu itu aja dulu ya.
Nanti kita akan lanjutkan review-review yang lain. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar. Jika ada pertanyaan apapun silahkan. Sebisa mungkin kalau bisa saya jawab dan saya bagi ke teman-teman semuanya. Oke, demikian. Dukung terus channel saya dan jaga kesehatan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.